warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seraya kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sudah beberapa hari kita melaksanakan amaliyah Ramadan dengan suatu harapan amaliyah Ramadan yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang mendapatkan syafaat uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satu bulan yang bernama adalah bulan Ramadan yang dikhususkan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak keutamaan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita pergunakan, kita isi dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan yang saat ini kita jumpai tanpa ada asal, tanpa ada bekas pendidikan yang diajarkan oleh bulan suci Ramadan. Salah satu ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila umatmu bertanya kepadamu, ya wahai Muhammad, tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya aku ini adalah uji budak watadai idadani. Niscaya aku akan kabulkan apa-apa yang kau panjatkan. Syaratnya adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, saya mengajak khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk hadirin sekalian, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apapun yang kita panjatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah yang yakin. Kalau nggak yakin, jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan ketika memasuki bulan suci Ramadan, dan di dalam bulan suci Ramadan ada 3 yang kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah Rabbana atik riqabana minan nar. Ya Allah, hapus nama kami dari api neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nama kita tidak ada di neraka. Bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak doa-doa yang diajarkan. Salah satunya doa yang paling gampang yang sering kita ucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita memulai suatu pekerjaan yang baik-baik atau kita mendapatkan rezeki, ada doanya juga, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika kita ba'da salat, setelah kita membaca la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma anjirna minan nar, Allahumma anjirna minan nar, Allahumma anjirna minan nar. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terbebas dari siksa api neraka. Bahkan di bulan suci Ramadan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan dengan catatan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari umrah ke umrah, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari salat ke salat, itu menghapus dosa-dosa. Oleh karena itu kita pergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu bulan suci Ramadan, untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Boleh kita dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya Allah pertemukanlah kami di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang dikhususkan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam Lailatul Qadar itu berada pada malam suci Ramadan. Kapan? Para ulama, ya, berpendapat di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 sampai malam 29. Kita cari, kita berburu malam Lailatul Qadar. Bukan nanti sebelum terakhir, bahkan sejak awal bulan suci Ramadan kita lebih intens beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya kalau di Indonesia umumnya umumnya di 10 hari terakhir, alhamdulillah masih banyak Pak ya, tarawih masih banyak di musola, di mana lagi, di majlis-majlis tadi, di masjid-masjid masih alhamdulillah. Menjelang mendekati hari raya Idul Fitri, sudah pikirannya sudah bercabang-cabang. Ada yang pulang kampung, ada yang bagaimana dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di 10 akhir Ramadan, Rasul lebih intens lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang digolongkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia, boleh dengan menggunakan bahasa Arab, boleh. Yang penting kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah yang harus kita panjatkan adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang terakhir adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah dasarnya adalah niat semata-mata karena Allah. Yang kedua, didasari dengan ilmu. Jangan katanya kita harus cari berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan wudhu, berkaitan dengan amaliyah di bulan suci Ramadan. Kita cari ilmu, kita tuntut ilmu agar supaya amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh salah satu rukun puasa yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkan pahala puasa dan yang membatalkan puasa. Puasa tanpa niat tidak bakal diterima. Makanya ketika pada sholat tarawih dituntun, diingatkan oleh para guru-guru kita, jangan lupa niat. Nawaitu sholatin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadi sanatin lillahi ta'ala. Ada juga di malam pertama langsung niat selama 1 bulan karena mengikuti Imam Malik. Tujuannya adalah apa? Untuk menjaga-jaga yang namanya manusia ada lupanya. Makanya niatnya selama 1 bulan. Ya sekedar mengingatkan saja bapak-bapak, ibu-ibu, nanti niatlah selama 1 bulan. Ya selama satu bulan. Karena manusia ada lupanya. Namun harus didawakan setiap hari. Contoh, saya niat puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan mengikuti Imam Malik karena Allah Ta'ala. Kemudian keduanya nawaitu sholatin ada'i fardhu syahri ramadhana hadi sanatin lillahi ta'ala. Esoknya lagi nawaitu sholatin, itu gak usah nawaitu sholat di syahri Ramadan. Ini untuk menjaga-jaga apabila kita terlupa. Syaratnya adalah pertama adalah syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama niat, yang kedua adalah didasari dengan ilmu. Yang ketiga adalah ibadah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asupan yang kita makan benar-benar yang baik dari segi cara dan mendapatkan rezeki itu. Agar supaya apa? Agar supaya amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 di bulan suci Ramadan, jangan putus. Yang pertama adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari api neraka. Yang kedua adalah dipertemukan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا كريم. Tutup kan? Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.